Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiruddin Fikri Nur dari kelas MI 2C akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu tentang view. Di sini pertama-tama kita buka VS Code terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam web.php. Nah, sebenarnya di dalam Laravel itu sudah mempunyai sebuah view bawaan. Setiap view Laravel itu harus ditulis dengan nama .blade.php. Seperti ini. Seperti ini contohnya welcome.blade.php. Lalu untuk membuktikannya mari kita jalankan file view welcome ini. Pertama kita buka PHP Artisan Serve. Setelah itu untuk membuktikannya, kita masuk ke file welcome.blade.php, lalu kita modifikasi kode program ini, kita beri tambahan kode program seperti ini untuk membuktikannya. Setelah itu, kita coba buka URL yang muncul di sini. Nah, terbukti bahwa file welcome tadi adalah file view yang sudah dimodifikasi menjadi seperti ini. Jadi tampilannya muncul tulisan seperti ini, dan file view welcome ini bisa diakses melalui route yang ada di web.php yang welcome ini, route get welcome. Setelah itu membuat view. Membuat route yang akan menampilkan view mahasiswa. Seperti ini. Pertama kita buat kode program route-nya terlebih dahulu. Lalu, karena route get mahasiswa ini akan membuka file view bernama mahasiswa, maka sebelumnya kita harus mempunyai file view bernama mahasiswa.blade.php. Lalu, kita beri isi seperti ini, kita beri kode program seperti ini, jangan lupa disimpan dan dijalankan. Nah, muncul seperti ini. Tampilan ini sama dengan tampilan yang kita modifikasi di kode program mahasiswa.blade.php. Setelah itu, kita membuat struktur folder view. Pertama-tama kita pindahkan file mahasiswa.blade ini ke dalam folder universitas ini. Kita pindahkan. Lalu, karena perubahan lokasi file view ini, maka dibutuhkan perubahan kode program root dengan menyertakan nama folder dari view, tanda titik dari dalam view ini digunakan sebagai penanda nama folder. Jadi ini berarti file mahasiswa itu berada di dalam folder universitas. Bisa kita coba jalankan. Nah, program dapat dieksekusi, itu berarti penulisan kita sudah benar. Atau terdapat juga alternatif untuk penulisannya menggunakan slash. Penggunaan slash itu seperti ini. Penggunaan slash itu seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini berarti penggunaan slash itu juga bisa digunakan dalam mengakses view yang berada di dalam folder. Lalu selanjutnya kode PHP yang ada di dalam view. Karena pada dasarnya file view tetap merupakan file PHP biasa,
Oleh karena itu, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi bawaan PHP seperti date. Kita coba masuk ke file mahasiswa.blade, lalu kita lalu pada file mahasiswa.blade ini kita modifikasi dengan memberikan fungsi seperti PHP biasa. Nah, kita rapikan, lalu kita simpan dan coba kita jalankan. Nah, di sini tampil tahun 2021 yang merupakan output dari fungsi date tersebut yang ada di sini. Echo date dalam kurung tanda petik Y. Kemudian selanjutnya mengirim data ke view. Terdapat dua cara pengiriman. Yang pertama yaitu mengirim data ke view sebagai argumen. Mengirim data ke view sebagai argumen, menulis data sebagai argumen kedua pada saat pemanggilan function view. Seperti ini penulisan root-nya. Jadi di sini di saat kita mengakses root mahasiswa, kita akan menampilkan view universitas mahasiswa yang di dalamnya itu akan dikirimkan sebuah data berbentuk argumen, yaitu mahasiswa 01 yang berisi Risa Lestari. Mari kita coba modifikasi file mahasiswa.blade.php. Nah, di sini berarti file mahasiswa.blade ini atau file view ini akan mengambil nilai dari mahasiswa 01. Mari kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini tertulis Risa Lestari yang merupakan nilai dari mahasiswa 01, yaitu Risa Lestari. Selanjutnya, terdapat contoh jika terdapat lebih banyak nilai yang kita masukkan ke dalam view atau lebih banyak data yang kita masukkan ke dalam view. Contoh penggunaan root-nya seperti ini. Di sini kita bisa mengirimkan lebih dari satu data ke dalam view. Lalu kita modifikasi file mahasiswa.blade.php-nya menjadi seperti ini. Lalu kita simpan dan coba untuk kita jalankan. Nah, di sini nama-nama mahasiswa sudah berubah sesuai dengan data yang kita masukkan ke dalam file view-nya. Yang ini artinya file view akan memanggil data dari mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan mahasiswa 4. Selanjutnya, terdapat sebuah alternatif cara agar data dapat diakses menggunakan for each, adalah dengan membuat data yang dikirim di view masih berbentuk array. Kode programnya adalah seperti ini. Nah, di sini kode root-nya seperti ini. Ini berarti kita membuat sebuah array yang berisi 4 nama mahasiswa. Lalu kita panggil file view universitas.mahasiswa dengan array mahasiswa ini kita ubah namanya menjadi mahasiswa, atau mahasiswa ini mengacu ke array mahasiswa ini. Nah, untuk itu kita perlu mengubah file mahasiswa.blade-nya, kita perlu memodifikasinya menjadi seperti ini.
Nah, penulisan kode program seperti ini itu berarti data yang diinputkan ke mahasiswa.blade atau diinputkan ke view ini itu masih berbentuk array. Mari kita coba untuk menjalankan. Nah, di sini view bisa dijalankan dan tidak ada error. Berarti penulisan di view ini sudah benar. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan for each untuk menampilkan nama-nama mahasiswa. Karena di dalam root ini, nama-nama mahasiswa ini itu terletak pada satu array. Jadi kita bisa menggunakan perintah for each. Ini adalah contoh penggunaan for each untuk menampilkan nama-nama mahasiswa. Kita simpan dan coba kita jalankan. Nah, seperti ini tampilannya bisa dijalankan. Kemudian cara yang kedua adalah mengirim data ke view menggunakan metode with. Nah, penulisan metode with seperti ini. Metode with dipanggil dari function view. Teknik seperti ini dikenal sebagai metode chaining atau metode yang disambung. Jadi kita memanggil function view lalu kita memanggil metode with. Lalu kita perlu kemudian kita ubah atau kita modifikasi kode program yang ada di view mahasiswa ini. Kita ubah. Coba kita jalankan. Ini artinya bahwa mahasiswa 1, variabel mahasiswa 1 ini berisi Risa Lestari yang kemudian akan dikirimkan datanya ke file view. Lalu di dalam file view akan ditampilkan mahasiswa 01. Kita jalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan muncul nama Risa Lestari. Seperti data yang dikirimkan ke dalam file view. Lalu menggunakan with, kita juga bisa mengirim data berbentuk array agar bisa ditampilkan dengan menggunakan perulangan for each. Seperti ini kode program penggunaan kode program with dengan array. Lalu kita modifikasi kode programnya yang ada di file view mahasiswa. Ini kita simpan dan coba kita jalankan. Nah, muncul data nama-nama mahasiswa yang dijalankan dengan for each. Yang ditampilkan menggunakan for each. Kemudian metode with itu juga bisa dipanggil dengan beberapa cara atau beberapa kali. Dapat dipanggil dengan beberapa kali seperti ini contohnya. Jadi kita bisa menyambung-nyambungkan metode with dari mahasiswa 1 menyambung ke mahasiswa 2, kemudian menyambung ke mahasiswa 3. Setelah itu terdapat juga teknik penulisan with yang berbeda, yaitu seperti ini tekniknya. Di sini penulisan mahasiswa 1 ini bergabung dengan penulisan with, tidak seperti yang lainnya yang dipisah di dalam tanda kurung. Seperti ini. Kemudian lanjut untuk tugasnya, yaitu jika kita mengetik mahasiswa Lisa 19 Bandung, maka akan tampil teks seperti ini.
dengan syarat hasil teks tidak boleh langsung ditampilkan di root saja, tapi dikirim ke view terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini kita harus memakai root parameter untuk menangkap nilai URL-nya. Jadi kode program root-nya yang sudah saya buat seperti ini. Di sini jika kita mengakses root mahasiswa dengan mengetikkan nama, /umur, /asal, maka akan disimpan ke dalam function variabel nama, variabel umur, dan variabel asal. Lalu akan ditampilkan file view universitas /mahasiswa dengan atau with nama itu variabel nama, with umur itu variabel umur, dan with asal itu variabel asal. Lalu untuk kode program yang ada di mahasiswa.blade.php itu kita modifikasi agar menjadi seperti ini. Kita modifikasi seperti ini. Jadi di sini nama akan mengambil data variabel nama, umur akan mengambil data variabel umur, dan kota asal akan mengambil variabel asal. Kemudian kita simpan dan kita jalankan di web browser. Pertama, kita tulis nama mahasiswa Lisa, umur 19, asal dari Bandung. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita berhasil untuk menampilkan data dari root yang dikirim ke dalam view melalui parameter. Kemudian untuk yang selanjutnya kita mengetik nama Rudi, umur 24, asal Jakarta. 24 dan asal dari Jakarta. Kita enter. Nah, di sini juga bisa kita akses nama Rudi, umur 24, kota asal Jakarta. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan nama saya sendiri. Kita bisa menggunakan ini berarti kode program yang saya buat sudah bisa dijalankan. Root bisa diakses menggunakan parameter seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang pertemuan 4 view ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.